Salam berjumpa kembali dalam Renungan San Barto. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kembali kita berjumpa di dalam perayaan kebesaran Tuhan dalam masa Natal, yakni pekan kedua setelah Hari Raya Natal. Kita memperingati Hari Raya Epifania atau penampakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, penampakan Tuhan bukan dimaksudkan penampakan seperti yang terjadi pada penampakan horor. Misalnya penampakan hantu si manis jembatan Ancol atau hantu pocong di mana semacam itu. Bukan. Tetapi penampakan kemuliaan Tuhan adalah peristiwa di mana Yesus yang dalam rupa bayi itu dikunjungi oleh 3 orang Majus, atau dalam tradisi lain dikatakan kunjungan 3 raja. Karena apa? Karena melalui pribadi ketiga orang Majus yang mengunjungi Yesus dan juga keluarga kudus di Bethlehem, menunjukkan disitulah Allah dinyatakan. Justru kepada kaum yang disebut kafir, yakni orang-orang di luar bangsa Yahudi, yang seharusnya warta gembira, warta sukacita itu pertama-tama diterima oleh orang Yahudi, tetapi ditolak oleh mereka atau mereka tidak menyadari. Justru yang pertama-tama menyadari Yesus itu adalah Raja, adalah 3 orang Majus ini. Apa yang bisa kita pelajari dari penampakan Tuhan ini? Epifania selalu mengajak kita semua untuk memberi yang terbaik yang kita punya, yang kita miliki, untuk diserahkan kepada Sang Raja, yakni Tuhan Yesus. Dikisahkan ketiga orang Majus itu sudah berjuang, berupaya, mereka sendiri dengan menyelidiki berbagai macam sumber, menyelidiki berbagai macam pengetahuan, menerima pewahyuan bahwa mereka akan berjumpa dengan seorang raja besar. Dan itu ditandai dengan kemunculan bintang timur. Dan mereka mengikuti arah bintang itu dengan satu ketekunan, keinginan tahu yang besar. Mereka mau berjumpa dengan raja itu, menyatakan sembah sujud. Dan berbagai macam tantangan mereka hadapi, termasuk ketika mereka berjumpa dengan Herodes. Herodes yang juga merasa iri, merasa tidak terima bahwa di wilayah kekuasaannya ternyata muncul seorang raja berusaha untuk menghalang-halangi. Dan ketiga orang Majus itu kemudian dituntun kembali oleh bintang timur. Maka kalau dalam tradisi perayaan Natal, kita semua selalu memadahkan, selalu memuji Yesus itu sebagai cahaya dari Allah, bintang timur itu sendiri. Dan ketika berjumpa, para Majus ini kemudian diperingatkan Allah supaya jangan kembali ke tempat Herodes dan memberitahukan perjumpaan itu. Sesungguhnya 3 orang Majus telah berjumpa dengan Sang Raja Damai. Dan meskipun itu menjadi suatu rahasia bagi orang-orang di sekitarnya, tapi dengan penuh iman, ketiga orang Majus itu pada akhirnya menyerahkan segala yang berharga untuk dipersembahkan kepada Yesus, yakni emas, kemenyan, dan mur. 3 benda ini adalah 3 benda yang sangat mahal, sangat berharga, tapi itu diberikan kepada Sang Raja Damai, yakni Tuhan Yesus. Mari, berdasarkan peristiwa Hari Raya Natal ini, kita semua juga mulai mempersembahkan diri, apa yang paling berharga yang kita miliki. Dalam keluarga, hal-hal baik apa yang bisa kita persembahkan untuk Sang Raja Damai? Dalam tradisi di Eropa ada kebiasaan
selama hari raya penampakan ini, justru kalau di Eropa, penampakan Tuhan ini sesungguhnya merupakan Natal yang sebenarnya. Bukan Natal yang 25 Desember, tetapi Epifania inilah adalah Natal yang sesungguhnya. Dan mereka ada tradisi tiga raja, anak-anak saling mengunjungi rumah keluarga-keluarga, dan juga dengan devosi menuliskan huruf-huruf kudus CMB, kemudian diikuti dengan tahun berapa itu dirayakan. Jadi kalau tahun ini nanti akan ada beberapa kebiasaan memberkati kapur, dan kapur itu nanti akan dipakai untuk menulis di pintu-pintu rumah CMB 2022. Nah, CMB itu sendiri adalah kode dari tiga orang Majus yakni Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Sesungguhnya kunjungan ketiga orang Majus atau ketiga orang raja juga menjadi berkat bagi keluarga-keluarga. Maka berkatilah, sucikanlah keluarga-keluarga Anda semua dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang telah lahir dalam hari raya Natal. Berkatilah komitmen bersama dalam keluarga untuk selalu mungkin mau berusaha berkomunikasi semakin baik antara orang tua dengan anak. Si bapak misalnya juga memberi yang terbaik, bekerja keras, ibu juga menjadi lebih sabar, anak juga menjadi lebih taat. Itu ibaratkan adalah emas, kemenyan, dan mur yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Dengan demikian, hari raya penampakan Tuhan atau Epifania juga akan kemudian mengakhiri masa yang disebut masa Natal. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar hati kita senantiasa dibuka untuk bisa melihat Tuhan yang nampak, Tuhan yang hadir nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat merayakan Epifania, hari penampakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.